gambar, komentar, suara, video, dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media cyber seperti blog, forum, komentar pembaca, atau pemirsa dari bentuk lainnya. Ini berkaitan dengan etika nantinya, ya. Kode etik media online juga disebut juga digital media ethics dan ethics of online journalist. Referensi itu etika jurnalis online secara universal, jadi bersifat secara keseluruhan. Nanti berbagai macam media, baik itu digital atau cyber, itulah yang dimaksud dengan media online. Ya. Adakah perbedaan antara media online dengan yang lainnya atau media-media yang langsung cetak? Ada perbedaan. Ya. Ya. Namun pada prinsipnya sama, ya, karena menggunakan pedoman dasar daripada sebuah organisasi. Nanti kita akan menemukan kasus-kasus bagaimana penyelesaian dalam sebuah media online. Ya. Ini profesi. Ya. Pada dasarnya sebuah pekerjaan itu sebagai sebuah profesi memiliki 4 hal. Ya. Harus terdapat kebebasan dalam pekerjaan. Harus ada panggilan dan keterikatan dengan pekerjaan itu. Harus ada keahlian, ekspertis. Harus ada tanggung jawab, terikat pada kode etik pekerjaan. Ini disebut profesi. Ya, apapun profesinya, ia mempunyai ada namanya kode etik. Ya. Ini pernah saya sampaikan juga, ya. Ini sudah mulai kasus, ya. Kita belum bicara tentang masalah pengertian, tujuan, konsep, dan sebagainya tentang tujuan kode etik itu apa sebetulnya. Ya. Pelanggaran kode etik di mana itu hampir 30% melanggar kode etik. Disebutkan perkembangan media online juga sedang tumbuh pesat tidak diimbangi dengan kepatuhan pada kode etik jurnalistik. Ini banyak hasil riset. Ya, 39% online Indonesia mempraktikkan jurnalisme tanpa akurasi. Ya, dia tidak sesuai kadang-kadang. Mengejar waktu, deadline, menjadi persoalan. Apakah itu sebuah kebenaran atau memang harus seperti itu? Ya. Ini yang sudah sebar. Media online disebar diperkirakan mencapai 26.300. Ya. Tetapi yang tercatat sebagai media online profesional hanya 211 media online. Ini hasil analisa kita dari berbagai media, catatannya. Seperti itu. Ini kasus-kasus yang terjadi. Kebanyakan pelanggaran undang-undang ITE akibatnya. Ya. Sejak 2017, 2019, bahkan sampai 2021-22 ini semakin meningkat. Ya. Itu. Nah, jadi kebanyakan para pengusaha, ya, tokoh pengusaha yang nama baiknya dengan menggunakan undang-undang ITE nantinya. Ya. Contoh berita hoax, ya, salah satu kecerobohan wartawan media online
yang sering membuat berita tidak akurat adalah menjadikan satu update akun media sosial sebagai sumber berita atau rujukan, padahal belum tentu itu sebuah kebenaran. Karena banyak akun media sosial yang palsu atau kena hack, seperti itu. Makanya nanti adanya undang-undang ITE. Ya. Ini berkaitan tentang masalah media online. Ya. Masalah pokok dalam dunia jurnalisme media internet adalah kualitas dan kredibilitas informasi yang sampai kepada masyarakat tidak akurat. Masalah kualitas dan kredibilitas ini bermula dari apa yang disucikan di media massa online sebagai kecepatan untuk menyampaikan informasi. Padahal belum tentu benar informasi itu. Ya. Itu yang penting, bahwa undang-undang ini memberikan ancaman kepada masyarakat, kepada semua orang apabila dalam menyampaikan informasi yang tidak akurat. Ya. Isi berita bukan lagi hasil akhir dari sebuah disiplin verifikasi jurnalistik, tapi justru proses verifikasi itu adalah berita. Informasi mengalir deras sepotong demi sepotong, sementara substansi kebenaran terasa tidak jelas. Ya. Jadi berkaitan akurasi sebetulnya. Itu permasalahan dalam sebuah media online. Nanti ketika saudara bekerja atau magang di perusahaan, tentunya bagaimana mensikapi ya, kecepatan, akurat dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Itu yang salah satu menjadi persoalan. Atau ada juga terjadinya pelanggaran hak cipta. Hak cipta itu dia mengutip dari media-media lain atau menerjemahkan dari sebuah berita dari yang semula dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, atau menarasikan pemberitaan dengan bahasa yang berbeda, padahal dia mengambil mensadu dari media lain. Itu persoalan hukum, ya, hukum hak cipta. Nanti kita akan bicarakan tentang apa yang dimaksud hak cipta itu. Ya. Karena materi media online ini berkaitan tentang hak cipta. Ya. Itu yang penting. Ya. Apakah bagaimana dikatakan pelanggaran hak cipta? Ya. Baik itu berita ya, atau informasi yang tidak akurat. Nah, bagaimana pelanggarannya? Apakah dikenakan undang-undang ITE atau undang-undang hak cipta? Itu yang menjadi persoalan. Ya. Saya ini sebetulnya ingin ada pertemuan dalam undangan. Sudah sampai belum? Undangan untuk pertemuan masalah magang. Halo? Sudah sampai belum undangan untuk pertemuan mahasiswa khusus semester 5 secara offline? Mita. Yang kemarin apa yang baru, Pak? Undangan yang baru ya, Pak? Dalam tanggal bulan-bulan ini, dalam minggu ini, Rabu atau Selasa gitu undangannya. Belum ada, Pak. Terakhir Agustus. Belum, Pak. Belum ada, Pak.
Tunggu saya cek dulu undangannya ya. Sama Bu Lastri. Tunggu sebentar. Yang kedua adalah perbanyak referensi. Yang kedua perbanyak referensi. Dan sekarang saya ingin sampaikan proyek kita calendar, network, dan launcher. Kamu sudah mulai mengumpulkan referensi desain kalender untuk, jadi desain kalender nggak hanya sekedar desain kalender kamu ambil di contoh. Nah, kamu sekali lagi desain kalender yang untuk dunia akademik. Kan desain kalender perusahaan pasti akan sangat beda ya dengan desain kalender pendidikan ya, benar? Itu namanya dalam riset itu namanya dokumentasi. Jadi kamu mendokumentasikan proyek-proyek. Begitu juga dengan Smartboard, Board. Kumpulin desain-desainnya. Kalau saya, kamu pernah kemarin dari Pak Nurdin? Ya, yes. Pak Nurdin itu dosen favorit saya. Karena saya alumni ya, jadi Pak Nurdin itu dosen favorit saya. Sejak semester 1, yang saya dapat dari Pak Nurdin seperti ini. Tembok-tembok kepala saya itu dibuka ini kemudian. Salah satunya beliau mengatakan, desainer harus mau menjadi pemulung. Di pemulung desain gitu. Nah, zaman dulu kan belum ada internet ya. Jadi kami selalu ditugasi oleh Pak Nur, setiap ada pameran suruh datang. Pameran di GCC, Senayan, JXPO, ini ada Jakarta Design Center, tim, Galeri Nasional, kami disuruh datang. Setiap ada pameran kami disuruh datang. Kita tidak ada kuliah hari ini ke pameran. Nanti mungkin saya ada saat itu. Tidak ada kuliah ini ke pameran. Apa yang kemudian kami kemudian kumpulin tuh semua brosur. Ya, ini ada namanya PB. Tolong ya teman-teman semua yang ada di sini semester 5 khususnya PB 5A ya untuk hari Rabu tanggal 14 hari Rabu jam 1 siang. Mohon izin di perusahaan ada pertemuan ya membicarakan masalah magang. Ini yang penting banget ini. Tolong hari Rabu jam 1 siang undangan sedang dibuat, saya bilang konfirmasi ke pasti belum disebar. Ya. Tolong dicatat hari Rabu jam 1 siang ya membicarakan masalah magang. Yang kedua, membawa surat keterangan telah diterima magang. Ya. Yang ketiga, hari apa aja magang itu dalam 1 minggu. Ya. Itu mohon dengan sangat membawa surat keterangan telah diterima magang. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua itu hari apa saja magang. Karena berkaitan tentang masalah mata kuliah. Ya. Kami informasikan juga bahwa D3 itu tidak ada perubahan dari direktur. D3 itu tidak wajib mengikuti ya, tidak wajib mengikuti magang. Ya. Magang bersertifikat khususnya. MBKM itu tidak diwajibkan pada D3, hanya untuk D4. Ya. Itu yang penting. Ya. Tolong teman-teman izin ke perusahaan pada hari Rabu jam 1 siang ada pertemuan dan penjelasan tentang buku panduan magang. Ya.
penjelasan buku panduan magang dan laporan praktek industri. Itu dari saya, ya, atas nama KPS. Ini sebagai undangan. Ada pertanyaan? Masukin folder A, folder B, folder C. Halo, ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya Pak, Ya, jadinya minimal magang kita tuh 3 bulan atau 5 bulan ya Pak? makanya nanti akan saya jelaskan. Oh, soalnya saya kalau misalnya minta surat ke pembimbingnya, nanti ditanya kamu maunya 3 bulan atau 5 bulan. Ya, nanti akan jelaskan. Silakan, entah keterangan telah terima magang. Itu yang penting ya. Membawa surat Oh, jadi telah diterima surat magang. keterima magang aja dulu ya Pak, belum Ya. nyebutin bulannya. Oh, iya dong. bulan, 4 bulan dan sebagainya nanti kita akan bahas di ruang pertemuan. Oke, makasih ya Pak. Ya. Bapak saya izin bertanya Pak. Iya. Saya sebelumnya kan kemarin udah dikirimin ya sama Pemretnya untuk surat balasan bahwa kita tuh udah keterima magang, tapi tuh dalam bentuk PDF. Berarti nanti kalau saya print nanti nggak pakai cap basah. Bisa di print. Nggak pakai. Oh, berarti nggak apa-apa ya kalau nggak pakai cap Ya, di basahnya print gitu. aja, kalau PDF di print. Karena untuk dokumentasi. Ya. Kelas PBA sudah berapa orang yang magang, yang belum, kapan, dan sebagainya. Itu untuk mengecek fakta. Itu yang penting. Ya. Sekali lagi, surat keterangan telah diterima magang. Itu. Ya. Karena ada ketentuan juga bahwa D3 tidak diwajibkan mengikuti MBKM atau yang namanya kurikulum merdeka. Ya. Kita akan cek semuanya. Ini khususnya PB5A dulu. Ya, ini kan disampaikan kepada PB5 yang lainnya khususnya. Makanya hari Rabu ada pertemuan. Kita akan bahas tentang bagaimana konsep magang, berapa bulan dan sebagainya. Itu yang penting. Ada lagi silakan. Saya izin bertanya Pak. Ya. Kalau sepertinya ada dosen yang mengadakan pertemuan ketika ada salah satu mahasiswanya itu harus ke kantor, ke tempat magang, itu bagaimana ya Pak izinnya ya Pak? Mahasiswa izin. Iya. Kan jam 1 biasanya sudah kosong biasanya. Kita pertemuan jam 1 siang. Ya. Jam 1 siang insya Allah kosong. Kalau pagi ya. Makanya saya adakan jam 1 pertemuannya. Sekaligus pembekalan ada buku panduan magang. Ya. Itu seperti itu. Makanya ada alasan ya mungkin 1 hari sebelumnya saudara sudah izin. Sekarang izin. Yang sudah mulai magang. Ya, insya Allah bisa. Kita nggak mendadak kan. Tanggal 14 kita ada pertemuan berkaitan tentang magang. Itu seperti insya Allah bisa dapat. Itu Melan. Ya. Ada lagi silakan. Bapak saya izin bertanya. Ya, apa ya? Kalau misalnya dari perusahaan belum dapat surat keterangan diterima magang itu besok hari Rabu boleh datang atau gimana Pak? Datang. Tapi perusahaan kamu udah pasti magang belum di situ? Saya udah mulai magang dari bulan Agustus pertengahan Tapi Pak. itu biasanya Cuman suratnya keterangan magang. Perusahaan cuma suratnya belum ada gitu. Saya yakin itu. Setelah diterima magang di perusahaan bagian apa editor, apa dan sebagainya, apa reporter, apa itu sebagainya. Ya, untuk bukti saudara telah diterima magang. Selama ini ya oke, silakan saudara konfirmasi ke perusahaan. Ya.
Ada lagi silakan. Saya belum magang, Pak. Hah? Iya, saya kemarin belum magang, soalnya saya waktu itu nggak ada Pak Fauzi, waktu itu kebetulan sama Pak Joni di kelas. Jadi ada kendala sesuatu, urusan keluarga juga, jadi saya belum bisa magang, Pak. Jadi saya minta izin sama Pak Fauzi kemarin magangnya kalau bisa bulan depan gitu, Pak. Nah, itu kan jadi masalah. Harusnya sudah mulai ada aktivitas, ya kan? Tapi kata Pak Fauzi nggak apa-apa, Pak. Katanya memang diwajibkan magang itu bulan depan katanya, karena masih ada pembelajaran dulu untuk bulan ini. Nah, bulan depan katanya itu yang wajib magang katanya, Pak. Ya sudah, kita kuliah saja offline. Yang belum magang kuliah offline. Makanya adakan pertemuan untuk bisa saya ingin sampaikan. Ya. Yang belum magang wajib kuliah online ataupun offline. Ya. Makanya pada hari Rabu besok teman-teman bawa surat keterangan telah diterima magang. Itu penting. Yang Rabu tuh wajib datang, Pak. Yang nggak magang sama magang datang. Datang semua. Ya. Saya berharap ada surat keterangan telah diterima magang. Kalau belum, datang juga. Karena harus mengisi kehadiran. Ya. Itu seperti itu. Ya. Rani ya. Iya, Pak. Oke, ada lagi silakan. Bagi teman-teman mohon konfirmasi ke perusahaan yang telah magang, segera minta surat keterangan magang. Telah diterima sampai bulan sekian, sampai bulan sekian. Ya. Magang dilakukan mulai bulan sekian sampai bulan apa? Mulai September 15 atau Oktober. Telah diterima magang itu seperti itu. Jelas ya? Mana yang lainnya? Mana cowoknya? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, Hana. Iya, Pak. Saya mau bertanya. Jadi kan sebelumnya itu dapatnya informasi kalau magang 6 bulan. Nah, terus udah ngajuin ke perusahaan. Cuman belum dapat surat format resmi dari PNJ karena kan prosesnya lama, Pak. Kalau surat resmi yang tanda tangan wakil direkturnya. Terus dari perusahaan itu udah ngasih jadwal buat magang. Nah, perusahaan tuh ngeberlakuinnya magangnya itu offline, Pak. Setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat, dan setiap harinya itu udah dikasih jadwalnya kita harus ngapa-ngapain, Pak. Nah, terus karena sekarang ada kan rencananya dari kampus mau ada perubahan kebijakannya, jadi saya bingung gitu, Pak. Sementara dari tempat magangnya itu udah nentuin jadwal harinya sama udah nentuin juga job desk per harinya tuh yang magang ngapain aja. Berarti kalau misalnya ada perubahan kayak gitu, Pak, saya harus ngomong lagi gitu, Pak, ke perusahaan ya buat perubahan magang dan hari magang offline-nya. Oke. Kalau magang offline nggak masalah. Online atau offline tadi ulangi, offline, online. Offline, Pak. Hah? Offline. Offline. Itu izin 1 hari, besok kita akan berikan penjelasan. Ya. Kalau memang sudah ada tanda tangan kontrak 6 bulan, ya, lanjutin, nggak masalah. Yang saya cari mereka yang belum dapat magang dan belum jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila sudah ada mulai magang, hanya minta surat keterangan telah diterima ya di perusahaan selama 6 bulan umpamanya. Telah diterima selama 3 bulan umpamanya, buat keterangan saja. Ya.
Saya yakin kalau untuk kampus 1 hari izin itu saya yakin bisa diizinkan. Yakin saya itu. Atau sesuai keterangan magang, lah terima magang sampai sekian bulan itu ya. Membentuk PDF, membentuk apa silakan. Yang penting ada bukti keterangan magang itu. Itu Hana ya. Soal 3 bulan atau 6 bulan itu biarkan saja kalau sudah perusahaan mintanya seperti itu. Ya. Baiklah. Jadi kami pun dari Gedongki itu banyak perubahan. Ya. Itu seperti itu Hana. Ada lagi silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Seumpama, Pak, kita udah magang 6 bulan, terus tiba-tiba kita disuruh lanjut kerja di sana, gimana ya, Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa, tapi kuliah tetap aja. Ada kuliah semester 6 kan umpamanya. Iya. Iya, tetap lanjut aja silakan. Tapi kalau misalnya pun Tapi kuliah tidak boleh tinggal. Harus tetap silakan udah kerja silakan. Nah, kuliah tetap bisa berjalan. Bagaimana agar kuliah tetap berjalan? Nah, harus diselesaikan kuliah. Itu kan pilihan. Kuliah lanjut atau kerja. Seperti itu. Atau cuti karena kerjaan dan sebagainya. Itu bisa saudara mengatur waktu kuliah dan waktu bekerja umpamanya. Pada semester nanti, semester 6. Sekarang ini mungkin saudara magangnya 6 bulan atau 5 bulan. Ya. Jadi selama 5 bulan itu habis di perusahaan. Ya tadi saya katakan tadi, kalau memang sudah ada bukti keterangan magang diterima selama sekian bulan, nah itu silakan sih. Itu seperti itu. Ya. Oke, ada lagi lanjut. Nanti akan saya jelaskan pada hari Rabu. Ya. Ini. Tolong asumsi diisi ya. Absensi kehadiran. Tetap saya pun online ya. Ada sebetulnya hari ini saya offline sebetulnya. Karena saya sudah mengisi form kehadiran secara offline. Ya. Oke. Bapak. Absensinya belum ada. Ya. Absensinya belum bisa, Pak. Belum ada. Belum bisa ya? Ya belum saya buka. Ini masih yang karena pengajaran masih Pak Fauzi, belum bisa diganti. Ya. Jadi masih error sedikit. Ada yang error ini. Itu teachernya, pengajarnya masih Pak Fauzi, bukan saya. Ya. Harusnya udah saya, tapi belum ada perubahan. Ya. Nanti kita ganti, baru bisa isi absensi. Ya, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Kita ketemu minggu depan. Tolong kirim Google Meet-nya aja. Ya, minggu depan. Nah, kalau masih ada yang magang, lanjutkan magang. Karena kita sudah berjalan atau sudah kontrak magang, silakan lanjutkan. Ya. Tapi mohon untuk hari Rabu segera hadir. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.